Sarah and Chanel. Pertanyaan dari saya, di komposisi DPRD sekarang ada 3. Kira-kira di Pileg 2024 apa yang mau ditarget ke depan? Apakah dia punya kursi bertambah ataukah berkurang? Baik, terima kasih. Yang pertama, sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk, merawat dan menjaga serta menata yang 3 membutuhkan proses dan membutuhkan waktu. Maka kami mempertahankan itu dengan terus membangun bersama rakyat, bangkit bersama rakyat dan solid bersama rakyat. Untuk paling tidak dari 7.888 suara yang mendukung Partai PKB di Pileg 2019 kemarin. Di periode 2024, kita targetkan paling tidak 10.000 minimum, maksimumnya kita serahkan kepada rakyat yang memiliki kemenangan dan kedaulatan. Untuk kursi, kita punya mimpi. Pertama, mimpi untuk membesarkan partai. Maka wajib hukum Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3 memberikan sumbangan dari yang tadi saya katakan 7.888, dia bertambah menjadi 10.000 ke atas, maka dari sendirinya kursi akan menjadi. Itu target kita. Realnya berapa kursi Bapak? Realnya 5 kursi. Itu target kita. Target yang kedua, mempertahankan pimpinan DPRD Kabupaten Melaka periode 2019-2024. Artinya kami akan tetap bekerja bersama rakyat, solid bersama rakyat, dan akan bangkit bersama rakyat yang memiliki kedaulatan untuk tetap mempertahankan pimpinan DPRD. Dengan target yang ada, mungkin Bapak sebagai sekretaris, mungkin mewakili Bapak Ketua memiliki sedikit pesan atau apa rakyat Melaka. Baik, yang pertama, masyarakat Melaka yang kami hormati, marilah kita berdemokrasi, karena demokrasi itu hasil dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Utamakanlah rakyat dan cintailah rakyat. Dan kami Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan haram terhadap mereka yang melakukan politik uang dan politik penekanan dan pressure yang lain-lain. Yang kedua, harapan dari kita, semoga ke depan demokrasi melahirkan, demokrasi mewujudkan masyarakat Melaka yang tetap berbudaya, tetap memiliki filosofi Peter Manu, Peter Manu, karena kita satu, lahir dan besar di lahir. Hari ini kami berterima kasih karena Partai Perindo lolos dalam verifikasi administrasi Bacalek Kabupaten Melaka. Jadi hari ini kami sangat bersatu dengan rangkaian, tetap tidak terpisahkan dari Partai Perindo walaupun ada guncangan. Persatuan dan kesatuan kami junjung tinggi. Kami optimis Partai Perindo akan memperoleh 5 kursi di Kabupaten Melaka. Optimis. Dari hasil kami seleksi bacalek yang ada dan tim verifikasi untuk memperoleh kursi di Kabupaten Melaka, potensi besar kami Partai Perindo untuk mendapatkan 5 kursi di Kabupaten Melaka. Dua partai mungkin sedikit pesan untuk masyarakat Melaka. Ya, saya sedikit pesan untuk masyarakat Melaka, walaupun berbeda-beda, kita mari bersama memenangkan Partai Perindo di Kabupaten Melaka. Pada kesempatan ini teman-teman semua dapat melihat hari ini kami cukup semangat, kami dari Partai Perindo hadir di KPU Kabupaten Melaka untuk mendaftarkan bacalek kami. Kami dari DPD Partai Perindo Kabupaten Melaka hari ini bersatu datang selalu kompak untuk mendaftarkan bacalek kami di KPU Kabupaten Melaka. Tentunya teman-teman juga tadi bisa melihat rangkaian perjalanan kami pada saat kami tiba di KPU ini, bahwa terlihat dari penampilan yang kami bawa berbusana adat, di mana perlu kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Melaka ini kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat, sehingga kami Partai Perindo hadir di KPU dengan tidak melupakan tradisi adat kita. Demikian.
Baik. Pas. Baik, Pak Ketua, terkait dengan penyerahan dokumen hari ini kami minta komentar sedikit. Baik, terima kasih. Yang pertama kami bersyukur sekali karena penyerahan dokumen hari ini, pendaftaran ini diterima. Jadi itu suatu kebanggaan bagi kami, dan kami PDIP siap untuk bertarung di pemilu 2024 ini. Target untuk partai Bulan Bintang ini targetnya kira-kira berapa kursi ke depan? Kami optimis target 3 kursi. 3 kursi. 1, 2, 3, 1 kursi. Ada yang mau tanya? Bapak Ketua, mungkin dengan diterimanya hari ini mungkin Bapak Ketua ada pesan-pesan masyarakat. Untuk masyarakat, saya pesan itu supaya di pemilu 2024 ini hindari yang manipulatif, kita berpolitik dalam demokrasi yang damai. Itu yang saya inginkan untuk politik kita ke depan. Jadi hindari yang manipulatif seperti itu. Mari kita politik dengan jujur saja. Pak Ketua, terkait dengan hari ini pengajuan berkas ke KPU ini kami minta tanggapan. Baik, terima kasih. Hari ini Partai Demokrat mengajukan 25 bakal calon DPRD Kabupaten Melaka dari 3 daerah pemilihan. Bahwa secara regulasi Partai Demokrat siap secara calon jumlah 25 hari ini sudah siap, hari ini diverifikasi oleh pihak KPU, sehingga kami bersyukur karena berkas setelah diverifikasi dinyatakan sah dan diterima. Nah, ini tentunya satu kabar baik untuk keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Melaka maupun keluarga besar Partai Demokrat secara Indonesia. Tentunya ini menyatakan kesiapan kami untuk menghadapi pemilu 2024. Karena hadir hari ini pun kami siap untuk bertarung dalam kontestasi pemilu 2024. Mungkin sementara itu. Pak Ketua, dengan komposisi dari ketiga dapil yang dimiliki Partai Demokrat saat ini, kira-kira target dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Melaka seperti apa? Karena kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat saat ini hanya memiliki 1 kursi di DPR. 2. Kira-kira target untuk 2024? Kita memasang target untuk Partai Demokrat Melaka bahwa di 2024 ini setiap dapil wajib terisi, itu poin pertama. Tetapi ada beberapa dapil, ada 2 dapil yang menjadi target lebih kami. Tetapi kami tidak mau teriak untuk kemudian harus sekian kursi. Poin pertama memastikan setiap dapil itu terisi. Dan tentunya ini kami akan ramu dalam pola kerjasama tim dalam internal partai, kemudian solid dalam menghadapi pemilu 2024. Karena bagaimanapun juga belasan partai itu memiliki caleg di setiap dapil ini untuk bertarung dalam pemilu 2024. Tetapi kembali saya menjawab bahwa penegasan terakhir, Demokrat menargetkan setiap dapil terisi kursi, itu poin pertama. Ya kalau Pak Seguyon meleset sedikit bisa 4, kira-kira begitu. Pak Ketua, untuk dapil 2 sendiri ini kan untuk pileg 2019 kan masih kosong. Apa yang Pak Ketua harus memberikan semacam motivasi untuk mereka sehingga bisa mengisi kekosongan di dapil 2 untuk Partai Demokrat? Siap. Jadi berangkat dari pengalaman 2019, saya perlu sampaikan bahwa tentunya kita berevaluasi apa yang menjadi kekurangan di Partai Demokrat Melaka sehingga ada 1 dapil yang tidak terisi kursi. Maka langkah pertama adalah menyiapkan lapisan caleg yang mumpuni, bahwa tentunya semua partai bebas berklaim, bebas berspekulasi, karena itu hak dari setiap partai politik. Tetapi pada prinsipnya kami yakin betul bahwa 10 caleg Partai Demokrat yang di daerah pemilihan dapil 2
itu bukan sekadar pasang memasang. Bahkan 3 orang perempuan pun itu bukan sekedar dipasang menjadi lengkap 30%. Dan itu bisa dicek di lapangan. Dan di Dapil 2 sendiri ada beberapa caleg yang karena caleg di Demokrat di 2019 sehingga mereka tahu apa yang menjadi titik lemahnya. Dan secara partai kita sudah evaluasi dulu kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga di daerah pemilihan Dapil 2 ini Partai Demokrat Melaka tidak memiliki kursi di 2019, sedangkan di 2014 itu ada 1 kursi dengan suara yang sangat signifikan, tapi yang merosot sangat tajam di 2019. Dan kami optimis bahwa 1 kursi di Dapil 2 itu ada di Partai Demokrat, bahwa nanti meleset bisa yang 2, ini kan meleset, tapi target itu 1, mungkin itu. Betul. Dari saya mungkin dari target yang ada mungkin Pak Ketua sebagai pimpinan mungkin sedikit memberikan pesan atau apa untuk masyarakat Melaka. Pesan untuk masyarakat Melaka, tentunya inilah kader-kader terbaik Partai Demokrat yang berproses di Partai Demokrat Melaka untuk membangun Partai Demokrat lewat jalur legislatif. Harapan besar kami kepada seluruh masyarakat bahwa pilihlah Partai Demokrat nomor urut 14 di pemilihan tanggal 14 Februari 2024. Silakan memilih calon-calon terbaik di setiap daerah pemilihan masing-masing. Karena kami yakin betul bahwa kader-kader yang kami siapkan di 3 daerah pemilihan ini sudah melalui proses yang panjang, sudah melalui uji kepatutan dan kelayakan, sehingga kami yakin ini akan berguna bagi Kabupaten Melaka serta pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Melaka. Pas. Terima kasih banyak.